Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sholeh Rahab, dengan NIM 231080200013. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai eh, hubungan antara performance management dengan strategic planning, serta bagaimana keduanya saling mendukung untuk mencapai sebuah tujuan organisasi ke depannya. Jadi, banyak organisasi yang sudah menyusun strategi yang cukup baik, namun seringkali gagal dalam tahap implementasi. Mengapa hal itu terjadi? Jadi hal itu terjadi itu karena strategi hanya berhenti di level manajemen atas dan tidak diterjemahkan ke dalam aktivitas operasional sehari-hari. Jadi disinilah pentingnya eh, peran performance manajemen, yaitu sebagai alat untuk memastikan bahwa strategi yang telah dirancang benar dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Dengan kata lain, performance manajemen berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan dan pelaksanaan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi di sini saya akan membahas apa sih itu pengertian strategic planning. Jadi, strategi planning itu merupakan sebuah proses untuk menentukan arah organisasi ke depan atau untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi serta menyusun langkah-langkah yang perlu dilakukan. Jadi, strategi planning itu membantu organisasi menjawab tiga pertanyaan utama. Yang pertama itu, organisasi ingin menuju kemana? Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapin? Yang ketiga, bagaimana cara mencapainya? Jadi tanpa perencanaan yang jelas, organisasi akan bingung, akan berjalan tanpa arah yang pasti. Kenapa harus terhubung dengan performance management? Jadi gini, banyak strategi gagal bukan karena perencanaan buruk, tetapi karena tidak diimplementasikan dengan baik dan benar. Karena performance management itu berperan untuk menjelaskan strategi ke dalam bentuk yang lebih operasional seperti target individu, indikator kinerja, evaluasi berkala. Misalnya, jika strategi organisasi adalah meningkatkan kualitas layanan, maka performance manajemen akan menerjemahkan menjadi target kinerja karyawan sebagai peningkatan kepuasan pelanggan atau kecepatan pelayanan. Jadi di situ juga ada tahapan strategic planning. Seperti yang pertama itu ada yang namanya analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu sangat perlu dan digunakan untuk menganalisis kondisi organisasi dari sisi internal maupun eksternal. Contohnya kekuatan bisa berupa SDM yang kompeten, sedangkan kelemahan bisa berupa keterbatasan teknologi. Jadi peluang bisa berasal dari pasar yang berkembang, sedangkan ancaman bisa berupa kompetitor yang semakin kuat. Terus ada namanya gap analysis. Nah, di gap analysis itu digunakan untuk melihat kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Jadi ada empat kemungkinan itu ada yang ada empat kemungkinan itu yang terjadi seperti kekuatan, peluang itu harus lebih dimaksimalkan serta kelemahan peluang itu juga perlu perlu diperbaiki. Terus ada juga kekuatan tambah ancaman itu perlu bagaimana cara kita bertahan. Terus ada yang namanya kelemahan tambah ancaman. Jadi di sini itu akan menjadi risiko besar. Nah, pada tahap ini itu kita akan eh, membantu organisasi menentukan prioritas strategi itu kemana. Terus ada juga yang namanya visi dan misi. Nah, apa sih itu visi? Visi itu menjelaskan alasan organisasi berdiri. Sedangkan visi itu menggambarkan tujuan jangka panjang. Contohnya itu eh, sebuah perusahaan besar itu biasanya memiliki visi yang bersifat inspiratif yang menjadi arah bagi seluruh kegiatan organisasi. Ada juga namanya objectives.
Apa sih itu objektif? Jadi objektif itu adalah target jangka eh, organisasi jangka jangka menengah biasanya itu yang rentang 3 sampai 5 tahun. Terus fungsinya itu apa? Fungsinya itu sebagai acuan dalam pengukuran kinerja dan juga sebagai motivasi bagi karyawan ke depannya. Kita lanjut ke strategi. Strategi itu apa? Strategi itu merupakan langkah yang sangat konkret yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi ini harus realistis, terukur, dan dapat dijalankan oleh seluruh bagian organisasi. Terus ada namanya tuh peran HR. Dalam hal ini, fungsi dan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting. Jadi, fungsi HR itu ada tiga. Yang pertama itu mengkomunikasikan strategi ke depan seluruh karyawan. Yang kedua itu ada menentukan kompetensi yang dibutuhkan. Yang ketiga itu menyusun sistem kompensasi yang sesuai dengan kinerja. Selain itu, job desk juga menjadi panduan penting agar setiap individu memahami tugasnya masing-masing. Dengan adanya job desk ini, masing-masing eh, karyawan atau individu itu bisa mengerjakan tugasnya. Jadi, eh, kesimpulannya itu eh, strategic planning dan performance management itu merupakan dua hal faktor yang tidak dapat dipisahkan sama sekali. Kalau dipisahkan, eh, maka organisasi akan bisa goyang. Serta strategic planning itu juga memberikan arah, sedangkan performance management memastikan arah tersebut dapat dijalankan secara efektif ke depannya. Jika keduanya berjalan selaras, maka organisasi juga akan lebih mudah mencapai tujuannya secara optimal. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.